Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam acara Voice of Hope pada hari ini. Firman Allah ingin saya berikan satu tema, yaitu kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita baca dalam Keluaran pasal 13 ayat 17, 18 dan ayat yang ke-21 sampai 22. Dikatakan demikian: setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui padang gurun menuju laut Tebraul. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ayat yang baru kita baca adalah ayat yang sering kita dengar, bagaimana bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan melalui Musa. Dia dibebaskan dari penjajahan tanah Mesir. Kasih karunia Tuhan bagi bangsa Israel selalu ada. Dalam firman Allah yang kita baca bahwa pada waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, ada satu jalan yang lebih mudah dan lebih dekat. Tetapi atas kehendak Allah, Allah menuntun bangsa Israel melalui padang gurun dengan waktu yang cukup lama, selama 40 tahun. Tetapi Allah menuntun mereka, tujuannya adalah untuk supaya bangsa Israel mengalami kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam kehidupan kita, kasih karunia itu bisa terjadi dalam setiap saat, setiap musim. Kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seharusnya kita tidak mampu untuk menerimanya atau tidak layak untuk menerimanya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita, sehingga kasih karunia Tuhan itulah yang memampukan kita menghadapi segala tantangan. Saudaraku, di dalam kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dikatakan bahwa Allah menuntun bangsa Israel ke padang gurun. Kuncinya adalah bagaimana kita, yang pertama adalah siap sedia menghadapi tantangan hidup. Kasih karunia Tuhan tidak berbicara soal zona nyaman. Kasih karunia Tuhan tidak berbicara kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Tetapi kasih karunia Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kita, menghadapi segala macam tantangan, lewat lembah bayang maut sekalipun. Karena kasih karunia Tuhan itu selalu menyertai kita. Dikatakan siap sedia. Bangsa Israel siap sedia, dan Tuhan selalu memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Dan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Saya percaya dalam kehidupan kita di tahun 2022, banyak tantangan yang belum dijawab oleh Tuhan. Banyak persoalan yang kita minta kepada Tuhan belum dijawab. Tetapi pada siang hari ini, firman Allah datang kepada saudara dan saya, supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena tiang awan dan tiang api itu tidak pernah meninggalkan kita. Tiang awan dan tiang api tidak pernah tinggalkan bangsa Israel. Kita adalah umat pilihan Allah, umat yang dipilih oleh Allah. Saudaraku, Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata di dalam Injil Matius, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam." Ini merupakan janji Tuhan, merupakan satu konsisten Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sampai saat ini belum mengalami pertolongan Tuhan, tetap percaya ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa menghadapi segala persoalan dalam hidup ini. Firman Allah tidak saya panjangkan pada siang hari ini, tetapi mari kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah menolong kita. Kita adalah umat yang berharga. Kita adalah umat pilihan Allah. Sehingga Allah tidak pernah membiarkan kita, walaupun seolah-olah dalam tanda petik Tuhan meninggalkan kita. Tetapi percaya, ujung-ujungnya di akhir hidup kita akan melihat seperti Ayub berkata, "Bukan kata orang, aku melihat pertolongan Tuhan, tetapi mataku sendiri mengalami bahwa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang membela umatnya."
Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.